Belum. Pak, sebentar Pak. Yazidnya lagi nih Pak. Oke, kita tunggu. Udah pada masuk Pak. Tapi pada nggak nyalain kameranya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Halo Pak Is, assalamualaikum. Assalamualaikum Yazid. Wow, aman ya. Aku juga rambutku sedang tidak seperti biasanya. Oh ya teman-teman, nanti kita bisa mulai sekolah offline ya hari Senin. Tapi Alhamdulillah. ada tapinya teman-teman ya. Nanti seperti biasa kayak kemarin teman-teman apa namanya, bawa baju ganti ya, terus dijemput kalau itu sama keluarga yang jemput ya. Terus kita kan apa ya, kalau saya bilang kelas 9 ya udah uang lingkupnya di kelas 9 aja gitu. Kalau Di tempat saya ada yang positif Pak. Di tempat kamu ada yang positif di mana ya? Iya, dia malah karantinanya di sini. Di rumah. Di komplek. Iya, di rumahnya dia. Di rumah kan. Ya iya. Nanti untuk Raffi kita akan coba ini lagi ya, kita coba diskusikan lagi sama. Tapi boleh kok Pak sama Bunda. Orang yang di COVID juga nggak pada keluar-keluar. Cuman ada satu orang. Ya, pokoknya nanti kita coba konfirmasi ya sama apa, saya coba ngobrol sama ini apa saya ntar coba ngobrol sama Pak Haji sama Pak Ahad baiknya bagaimana kalau kelas 9 karena ya kan yang kita bakal ketemu gitu, kita nggak tahu namanya itu virus nempel dari mana kita nggak tahu. Tapi nanti kita lihat lagi ya bagaimana akan perbuatan atau enggak. Terus untuk ya Zid, saya nanti ini ya Zid ya, nanti tergantung ayah ya Zid ya, yang bagaimana ya Zid. Wih, Is, ditutup gitu Is, goteng buka Is. Gelap bener. Kamu udah ini belum sih? Udah pakai sabun cuci muka belum sih? Masih, ya Allah Is. Pakai sabun cuci muka Is.
nanti sayang apa namanya pipinya begitu ya. Pakai sabun cuci muka atau nggak pakai cuka apel, kalau nggak mau pakai cuka apel pakai jeruk nipis digosok-gosok gitu terus nipis. Pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang. Kalau kencang-kencang nanti kulit kamu apa namanya kekikis, takutnya kalau kikis luka jadi infeksi takutnya gitu. Oke. Itu ya Allah, saya pusing banget. Saya tiap hari ya gini apa berangkat pagi, pulang jam 11 malam ke rumah. Terus sampai rumah mandi, habis itu baru tidur, ya jam 12 baru tidur, bangun jam 4, tidur cuma 4 jam sehari, habis itu ngajar. Ya teman-teman gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Apa ya, kalau saya bilang ya gitulah namanya menuntut ilmu ya atau belajar pasti ada yang dikorbankan, termasuk waktu dan materi. Seperti kayak saya apa namanya waktu saya termakan habis ya di belajar karena dengan PKL, terus juga untuk materi juga alhamdulillah kurang habis banget. Insya Allah nanti awal bulan saya baru bayar semester lagi ya teman-teman. Ya doain aja lah saya cepat lulus biar nggak banyak yang keluar biaya juga. Oke, kemarin kita udah belajar materi kelas 7, tapi sekarang kita belajar materi kelas 9 ya. Sini. Di buku LKS kalian. Ya. Tuh buku LKS kalian masih ada 2 ya di situ, punyanya Afi sama punyanya Z. Belum sempat ya. Oke, saya belum melihat lagi buku detik di apa namanya di toko buku ya, buku detik di toko buku itu saya belum lihat. Di situ buku detik itu ada 5 buku. Ya, 5 buku, 4 buku pelajaran, 1 buku kunci jawaban. Jadi ada 1 buku kunci jawabannya kalau di detik. Saya buka aja ya. Ya, 1, jadi di buku detik itu ada 5, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Nah, yang 1 itu adalah kunci jawaban. Kunci jawaban dari setiap tes atau uji kompetensi di buku detik. Gitu. Suara saya jelas ya? Apa menggema atau gimana? Menggema tapi jelas, Pak. Oh, iya. Jelas banget, lebih ke Karena jelas. tahu ya, ruang kelas 9 kayak gimana kan? Kalau sendiri apalagi gitu, dia bakal wow gitu kayak gitulah. Ya, menggema gitu. Ya, ini saya sendirian di kelas 9. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini saya record, tetap saya record. Jadi nanti kalau ya akan tetap saya upload di channel YouTube-nya saya satu lagi yang di catatan mahasiswa. Sebenarnya channel catatan mahasiswa itu channel khusus ya, channel khusus saya kalau buat apa namanya vlogging kayak motor dan ngebahas masalah-masalah kuliah dan lain-lainnya gitu. Ya. Tapi karena saya memang belum mulai, bukan karena nggak sempat, tapi tidak ada mood untuk memulai gitu. Jadi moodnya belum nyampe. Jadi udah channel itu saya jadikan buat channel edukasi aja, buat kita aja gitu. Oke, saya akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk materinya itu kita mulai dengan tabung dan kerucut ya. Oke, saya share aja ya PPT-nya ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di LKS ya, ini hanya berupa rangkuman saja teman-teman. Rangkuman dan ya kalau saya bilang cukup bagus sih rangkumannya, jelas, to the point. Cuman apalah jelas dan to the point kalau misalkan teman-teman nggak ngerti sama sekali gitu maksud dari apa namanya si buku ini gitu. Jadi di sini nanti kalian akan mempelajari tentang tabung dan gas ya, karena juga tabung dan kerucut ya. Jadi tentang tabung, kerucut, kemudian habis tabung dan kerucut itu ada sudah UTS. Ya, tabung, kerucut, bola. Jadi kalau di kelas 9 itu tabung, kerucut, bola, terus
gabungan sisi lengkung. Oh berarti cuma ini teman-teman kayak kebanyakan bangun ruang ya. Iya, cuma 2 itu aja. Serius, cuma 2 bab itu aja. Jadi cuma tentang bangun ruang aja, bangun ruangnya tapi bangun ruang sisi lengkung. Nah, kalau teman-teman, saya ada materinya di sini, barusan, bukan barusan sih, udah beberapa hari yang lalu ya, hari. Ntar saya share dulu. Oke. Oke, videonya berikut. Gini. Jadi ada bangun ruang ya, posisi lengkung sini. Ya, ada bola, ada cangkir, ada gelas kerucut ya, ada tenda ya, kerucutnya tenda atas, bawahnya apa? Kayak tabung gitu ya. Ada juga gelas. Kenapa sih dia disebut bangun ruang sisi lengkung? Gitu kan. Karena kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman apa ya lihat dengan baik ya, di bangun ruang sisi lengkung itu sama bangun ruang yang datar ya, datar itu maksudnya kan lurus ya. Itu ada ya tadi yang saya bilang, ada sisi lengkungnya gitu, ada sisi yang tidak apa kalau bahasa itu ya, kalau beda lah persegi dan lingkaran berbeda ya. Ya jadi ada kayak lengkungannya gitu lah. Kalau saya sih pikirnya bangun ruang sisi lengkung itu maksudnya bangun ruang yang ada lingkarannya gitu. Mau lingkarannya 1, 2, atau 3, atau bahkan 4 gitu. Ya, 3 sih sebenarnya. 3 gitu kan. Nah itu disebut bangun ruang sisi lengkung. Nah kalau bola itu kalau nggak salah lingkarannya ada 3. Terdiri dari 3 lingkaran sebenarnya kalau bola. Kalau cangkir ya kan, cangkir lingkarannya ada berapa? Yang atas 1, terus yang di dasarnya 1, 2. Nah ini juga nih di atas 1, bawahnya 1 lagi 2. Nah ini tenda lingkarannya ini nih ya, bagian atas tenda ini. Nah bagian bawahnya juga bisa juga. Nah ini gelas yang lengkungan bagian dasarnya sama bagian tutupnya. Nah, cuman bangun ruang sisi lengkung ini kalau di kehidupan sehari-hari banyak banget ya dipakainya. Ya tadi sudah bola, cangkir, gelas kerucut, tenda, gelas, ya itu bisa juga dipakai buat teman-teman yang suka bikin tumpeng, ya kan? Kerucut kan tumpeng, corn atau es krim corn itu yang Cornello, Concerto kayak gitu yang corn gitu. Atau yang suka yang es krim yang cup, nah itu yang harganya 5.000 paling, Coles. Oh ya bisa segitu harga segitu. Nah itu juga sama gitu kan. Dia pakai prinsip bangun ruang sisi lengkung. Oke, kira-kira bangun ruang sisi lengkung itu apa aja sih? Nah ada 3. Ada bentuk tabung, ada bentuknya kerucut, ada juga bentuknya bola, gitu ya. Oke. Oke, kalau di tabung yang akan kita pelajari itu ada beberapa hal. Yang pertama unsur-unsur dan jaring-jaring dari tabung, kemudian luas permukaan, dan yang terakhir adalah volumenya. Oke, kalau tabung ya contohnya nih apa namanya ini toples ya, toples permen atau toples sambal, bumbu-bumbu lah gitu, sos apa nih, sos and bean, berarti apa, selai kacang ini ya, ini vegetable chill ya, ini itulah bumbu-bumbu. Oke, tabung adalah bangun ruangan sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Oke, ada 3 sisinya, ada sisi bagian atas atau tutup, ada sisi bagian alas ya atau bagian bawahnya, dan juga yang di tengah atau bagian selimut. Nah, yang tadi kalau untuk yang tutup nih, tutupnya atau bagian atas nih, dia bentuknya lingkaran. Nah, kemudian yang di bawah juga sama, lingkaran. Yang tengah ini ternyata dia bentuknya persegi, teman-teman. Nah, ternyata dia bentuknya persegi. Nah, kalau kalau persegi itu kan ada panjang sama lebar, ya, panjang sama lebarnya persegi. Nah, kalau dibangun ruang itu namanya tinggi. Nah, jadi lebar persegi ini sama dengan tinggi dari si tabung. Sementara panjang
Nah, ini akan sama dengan keliling dari si alas atau tutupnya. Kok sama Pak? Iya, kan ini kan dia tabung ini kan nyelimutin nih ya, apa namanya bagian tengahnya nyelimutin selimut. Namanya selimut, ya selimut itu kan sebisa mungkin ya berarti kayak teman-teman pakai selimut di kasur, sebisa mungkin menutupi seluruh badan teman-teman kan. Kalau misalkan kaki selimutnya kependekan, kakinya nggak kena selimut, kira-kira kakinya gimana? Dingin, ya kakinya kedinginan kayak gitu teman-teman. Jadi selimut ini dia atau bagian tengahnya dia panjangnya itu akan sama dengan keliling dari lingkaran lingkaran yang dimaksud di sini adalah bagian tutup atau bagian alas. Oke, di sini ada namanya jari-jari tabung atau R atau jari lingkaran, kemudian ada tinggi tabung ya, sisi tabung. Oke, kalau misalkan kita buka tabung ya, dia kan bentuknya begini ya. Oke, tutupnya berbentuk lingkaran, alasnya juga lingkaran, dan tengahnya berbentuk persegi panjang. Tapi kalau tengahnya bentuknya persegi bisa nggak Pak? Bisa aja tengahnya bentuknya persegi. Dengan catatan kalau misalkan tengahnya persegi, ya tinggi tabung sama ininya sama gitu, sama keliling dari lingkarannya sama. Jadi buat persegi ya. Oke. Tapi biasanya sih persegi panjang, jarang banget pakai persegi. Oke. Nah, berdasarkan jaring-jaring tersebut, kita peroleh bahwa bagian alas tabung berbentuk lingkaran, bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, sementara bagian atas tabung berbentuk lingkaran. Karena bagian alas dan atas merupakan dua lingkaran yang sama, maka disebut bangun yang kongruen. Dua lingkaran yang kongruen, lingkarannya sama, atas dan bawah. Next. Nah, di sini ada rumus dari menentukan luas permukaan. Nah, luas permukaan ini dipakainya buat apa sih sebenarnya? Nah, ini tuh dipakai ketika teman-teman misalkan mau di kehidupan nyata ya kita pakai. Nah, ini biasanya kita pakai untuk misalkan teman-teman misalnya mau ngecat mobil, mau ngecat tabung ya tadi kan tabung, atau peralatan atau gelas kan bisa diwarnain ya. Nah, itu biasanya pakai ini. Dengan kita menentukan luas permukaan, maka kita bisa tahu berapa banyak cat yang kita pakai gitu, cat yang kita pakai untuk mewarnain tabung tersebut atau gelasnya atau mobil ya. Itulah salah satu kegunaannya gitu. Misalkan catnya seliter, wah bisa buat 10 gelas nih, ya, misalkan. Atau buat cat seliter bisa buat mobil Sparrow, berarti berapa lagi? Sebetulnya 2 liter ya. Jadinya harus 2 liter buat satu mobil, misalkan. Oke, untuk luas permukaan tabung, sini. Cara paling mudahnya adalah merombak atau membuka tabung. Ini kan dia bentuk tabung yang buat membuka nih. Kalau dia masih ketutup gini kan agak sulit ya. Kita buka dulu, kita buka. Oke, yang lingkaran luar, lingkaran yang atas, lingkaran yang bawah, dan yang tengah adalah persegi. Nah, udah tinggal kita ini aja tanda dia bilang luas seluruh permukaan, ya, luas seluruh permukaan. Berarti luas yang atas ditambah luas yang tengah ditambah luas yang bawah. Karena yang atas dan yang bawah itu sama, jadinya 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Kok 2 kali? Ya iya kan ada 2 lingkarannya sama. Daripada kita tulis panjang ya kita bilangin aja langsung. Oke. Ya, jadi caranya gitu ya. Cara ininya ya. Lingkarannya jumlah luas lingkaran itu ditambah dengan jumlah luas selimut. Tapi kan selimut kan dia kan panjang kali lebar, adanya tinggi, ya udah tingginya jadi lebar, sementara panjangnya adalah keliling dari si lingkaran. Nah, keliling lingkaran apa? 2 PR. Keliling lingkaran itu ini ya 2 PR. 2 PR ini ada keliling lingkaran
Sementara T-nya itu adalah tinggi atau lebar dari si apa namanya persegi. Ya, makanya sih P panjang itu udah keliling lingkaran yaitu 2 pi R, 2 pi kali R, R itu jari-jari ya. Dikali L, L itu lebar, lebarnya kan nggak ada nih, bukan nggak ada ya, namanya ganti jadi tinggi. Nah, tingginya diganti T, jadi 2 pi R T. Maka kalau misalkan kita jabarkan di rumus adalah ini 2 pi R T ini luas persegi ditambah 2 kali ya kan pi R kuadrat ya kalau luas lingkaran ya 2 kali pi R kuadrat atau pi R 2 kali jari pi kali jari-jari kali jari-jari gitu ya. Kali R pi R kuadrat ya maksudnya. Oke, jadinya kalau kita buat model matematikanya dia punya punya pi oke sama, punya R1 punya R2 berarti dia sama-sama satu. Oke, kita keluarin 2 pi R ya, jadi di dalam kurung adalah tinggal T sama si R1 lagi, jadi 2 pi R dalam kurung T kali R. Oke, jadi luas permukaannya adalah 2 pi R dikali hasil dari pi kali T atau T kali R gitu ya. Oke, terakhir itu ada volume tabung. Nah, volume tabung ini digunakan untuk kita melihat kapasitas atau bahasa itu apa ya, kapasitas ya, kemampuan daya tampung dari tabung. Nah, ini kepake ketika kalian misalkan punya usaha kafe. Ini kalian punya usaha kafe tuh. Ini kalau misalkan kita pakai gelas yang gede, ruginya nih. Nah, kalau semakin besar gelasnya kan berarti semakin besar volumenya kan. Nah, makanya kenapa kalau misalkan kopi itu cangkirnya pendek-pendek, kecil, nah itu. Jadi untuk mencari untung juga situ ya. Jadi apa kalau kalian pernah tahu McDonald upgrade minum di McDonald. Dia ada upgrade minum. Kak, ini minumannya mau di up ke yang large-nya, mau di up ke yang besar atau tidak gitu. Nah, di situ kalau kalian perhatiin dari ukuran gelasnya, apa yang saya bilang? Permainan marketingnya. Nah, itu sebenarnya ya kalau yang gelas kecil itu ya dia agak lebih gemuk gitu, agak lebih gede lingkarannya gitu. Nah, tapi kalau gelas yang lebih besar itu atau tinggi, nah dia cuma lebih tinggi doang, tapi tidak lebih besar dari si yang kecil gitu, jadi agak-agak sedikit ya nipu dikit lah kalau saya bilang. Ya itu oke lah, itu strategi marketing. Makanya saya kalau misalkan minum pesan McDonald gitu, dapat minum, saya minumannya nggak mau saya saya biarin aja. Oke, terus sekilas info aja ya. Oke, di sini volume tabung. Nah, kalau ini sebenarnya hanya penggambaran saja, gitu kan. Penggambaran saja, kemudian bisa dilihat bahwa ini. Jadi kalau untuk tabung, tabung itu kan bentukannya gini ya, bentukannya gini ya. Yang atas sama yang bawah itu sama, oke? Tutup sama alas sama. Kalau tutup sama alasnya sama, maksudnya sama-sama gedenya nih, nggak ada perbedaan. Itu rumusnya teman-teman cuma satu. Semua bangun ruang itu cuma satu rumusnya. Kalau misalkan bentuk alas sama bentuk tutupnya sama, yaitu luas alas kali tinggi. Mau alasnya persegi, mau alasnya segitiga, ya. Yang penting alas sama tutupnya sama. Alasnya segitiga, atasnya segitiga. Alasnya jajar genjang, atasnya jajar genjang. Alasnya lingkaran, atasnya lingkaran. Itu rumusnya sama, volumenya tetap sama rumusnya. Yaitu luas alas kali tinggi, udah itu doang. Ya, itu doang. Kecuali kalau misalkan bentuk lipas atau bentuk kerucut, kayak gimana sih kok bentuk kerucut? Nah, bentuk kerucut itu kayak tumpeng kayak gunung gitu. Jadi kan gunung itu kan alas sama tingginya beda ya, lebih bahasa itu ya mengkerucut lah, maksudnya
menyatu menjadi sebuah titik gitu. Kalau teman-teman lihat, ya, misalkan saya kasih lihat ya. Nah, kalau kerucut kayak gini nih tutupnya, ini tutupnya. Jadi kalau tabung kan lingkarannya, nih, alas sama tutup sama bentuknya. Kalau kerucut enggak kan, lingkaran sama tutup gitu. Kalau udah bentuknya berbeda, alas sama tutupnya beda, itu rumusnya cuma satu juga. Luas alas kali tinggi dikali sepertiga. Ya. Luas alas kali tinggi kali sepertiga. Mau alasnya lingkaran, segitiga, kotak, jajak genjang, trapesium. Kalau dia alas sama tutupnya berbeda atau mengkerucut kayak gitu, nah jadi tajam jadi satu titik kayak gitu, itu sudah jelas luas volumenya adalah luas alas kali tinggi dibagi 3 gitu ya. Oke. Yaitu saya kasih cara paling mudah untuk menghafal rumus. Jadi kalian nggak puyeng-puyeng gitu, rumusnya banyak. Ya. Yang penting kalian hafal bangun datar tuh kayak lingkaran, segitiga, trapesium, itu kalian harus hafal dengan rumusnya, baru masuk ke bangun ruang akan lebih mudah. Ya. Oke, contohnya di sini. Tentukan luas terkecil aluminium yang dapat diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung samping. Oke, luas terkecil aluminium. Oke, sini ya saya bilang lagi luas terkecil aluminium. Jadi ini tabung, dia itu terbuat dari aluminium. Jadi ketahui sebuah tabung dengan diameter ya, diameternya 20, ya jari-jarinya 10. Oke, kok bisa jari-jari 10 Pak? Iya, karena diameter itu adalah 2 kalinya jari. Kemudian ada tinggi tabungnya itu adalah 10. Ditanyakan luas permukaan dari si tabung. Oke, penyelesaian luas permukaan adalah 2 PR dikali R ditambah T. Oke, 2 P-nya itu 3,14. Kok nggak 22/7 Pak? Iya, karena 3,14 itu dipakai hanya 22/7 dipakai hanya pada kelipatan 7. Misalkan jari-jarinya 7, jari-jarinya 14, ya jari-jarinya 3,5, ya misalnya kelipatan 7 deh, atau yang bisa dibagi 7 ya. Oke, yang universalnya 3,14. Oke, 2 kali 3,14 dikali 10 dalam kurung R10, tingginya juga 10. Oke, 10 tambah 10, 20. Kemudian 2 kali 3, 14, 628 dikali 10 jadi 62,8 dikali 20. Jadinya adalah 1256 cm kubik. Cm kuadrat. Ya. Karena luas permukaan ya. Jadi dia langsung ya kalian. Oke, selanjutnya ada tabung samping mempunyai jari-jari 10 dan tingginya 15 cm. Carilah volumenya. Oke, kita cari volumenya. Oke, di sini ada luas jari-jarinya adalah jari-jarinya adalah 10, sementara tingginya ada 15. Maka ditanya volumenya kita lihat dia itu bentuknya apa? Tabung itu atas sama bawahnya sama bentuknya, jadi luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, makanya luas lingkaran apa? PR kuadrat, P kali R kali R. Ya. Kemudian dikalikan tinggi, sama kan? Ya. Oke, P-nya 3,14, R-nya 10, R-nya lagi 10 dikali 15. 3 kali 14, 3,14. Pak Fandi, saya izin ke toilet, boleh nggak Pak? Ya, silakan. Ya, 3,14 kali 10 jadi 314 dikali 15 jadi 4.710 cm kubik. Kok bisa cm kubik Pak? Iya, karena ini kan yang di sini 10 cm. Nah, di sini ada cm-nya nih teman-teman. Di sini juga cm-nya, cm kali cm jadi cm kuadrat. Tambah kali lagi kali cm lagi. Nah, berarti cm pangkat 3. Oke. Tadi baru lingkaran.
Saya mau lanjut lagi ke kerucut. Tapi sebelum kita ke kerucut, kita break dulu. Yang mau minum silakan minum ya. Kita break sebentar. Minum dulu Pak. Haus. Kita break 3 menit ya, sebelum saya lanjut ke kerucut. Oke, assalamualaikum teman-teman. Udah lewat 3 menit lebih, jadi udah lewat 4 menit. Ya. Saya baru dapat info baru bahwa ada obat COVID ya, jadi bukan obat COVID, jadi herbal ya, dipercaya bisa membantu meningkatkan sistem imun. Dia dari China, ya, satunya tapi. Ya, sedang jadi obatnya itu sedang diteliti juga sama BPOM. Saya nggak tahu tuh keras apa obatnya, bukan obat sih, apa herbalnya terlalu keras atau enggak. Jadi katanya ada ini apa namanya, takutnya resisten, jadi resisten karena banyak yang pakai gitu. Oke, kita tadi udah bahas tentang
sekarang kita masuk ke kerucut. Nah, yang kita bahas juga sama, tetap sama tentang jaring-jaringnya, tentang luasnya, tentang volumenya. Nah, ini juga bentuk dari kerucut, cuma bentuknya dibalik. Corong, corong. Corong kan betul. Corong itu kayak kalau teman-teman mau masukin air ke botol ya, kalau pakai corong lebih mudah kan? Kenapa? Karena dia lebih besar dari mulut. Corong itu lebih besar daripada ini mulut botol ya. Oke, kita lihat ya, jadi kerucut. Kalau misalnya kita buka, dia bentuknya di sini lingkaran, di sini dia bentuknya adalah juring ya. Kalau bahasa-bahasanya juring sih. Kalau bahasa di kelas 8 kan kalian udah baca lingkaran ya. Nah, ini bagiannya juring. Jadi sini bagiannya sebenarnya kalau segitiga kan begini lurus dia. Tapi ini ada lengkung, ada melengkung ke bawah. Nah, itu sebutnya juring. Nanti bagian dari lingkaran. Oke, kalau kayak gini nyari luas permukaannya dia harus pakai rumus ini ya, pakai apa tema ya. Oke, untuk luas kerucut ya. Untuk luas kerucut sini teman-teman. Kita harus mencari namanya apotema atau titik di mana si tinggi kerucutnya ini. Kerucutnya. Ya. Oke. Ya ini ya, apotema itu yang ini. Sorry, apotema itu yang ini, yang bagian bawah. Sebentar saya lihat. Ya. Oke, nah lanjut ya. Jadi luas kerucut itu luas lingkaran, ya, luas lingkaran ini ditambah dengan luas selimut. Oke. Tema yang miring ini ya, tinggi kerucut jari-jari. Jadi kalau misalnya mau nyari sisi miring tuh harus kita tahu dulu jari-jari dan tinggi kerucutnya. Oke, luas kerucut jadi luas lingkaran tambah dengan luas selimut. Jadi PR kuadrat ditambah luas selimut. Jadi kita tangan nyari luas selimutnya. Luas selimutnya dari mana? Ketika kita sudah tahu apotema atau dari sisi miring, ini kan sisi miring nih, ini kan bagian dari lingkaran ini. Kalau misalkan kita terusin ini lingkaran bulat nih ya, ini lingkaran bulat. Oke, kita cari dulu ini. Nah, kalau udah ketemu, ya, nah yang S tadi apotema. Nah, ya. Jadi untuk luas selimut kerucutnya, ya, luas selimut kerucutnya jadi adalah Pi kali S kali R. Luas selimutnya atau luas yang ini kan yang biasa jadi. Pi kali S kali R. Jadi kalau misalkan luas kerucutnya itu kalau kita buat jadinya dia adalah luas lingkaran tambah luas selimut kerucut kan. Karena luas selimut kerucutnya adalah Pi kali S kali R, jadi luas lingkarannya juga Pi A kuadrat, jadinya luas kerucut Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R S, atau kita bisa keluarkan jadinya, kalau kita keluarin jadi ini jadinya Pi kali A, di sini R ditambah S. Ya. Ini bahasa ini. Oke. Selanjutnya ada volume kerucut. Oke, volume kerucut. Nah, dia tadi saya bilang, dia kerucut itu kan bentuknya ini ya, apa namanya? Nih, kerucut itu kan alas sama tutupnya beda ya. Yang alasnya lingkaran, tutupnya kan mengkerucut gini ya, maksudnya menjadi tajam satu titik dia. Jadi beda kan alasnya sama tutupnya. Karena alas sama tutupnya berbeda, makanya dia untuk volumenya adalah luas alas kali tinggi dibagi 3 gitu. Nah ya, jadi luas alasnya lingkaran dia Pi A kuadrat kali tinggi dibagi 3 atau sepertiga di depan juga sama aja ya. Senyamannya teman-teman aja gitu kan. Makanya ngapalin rumus itu seperti apa. Oke. Kalau misalkan kita
apa namanya, kita lihat di soal ya, misalkan ada panjang jari-jari kerucut adalah 3 cm panjang jari-jari ini ya, dari titik pengenaan titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran 3 cm, kemudian tinggi kerucut adalah 4 dan pi-nya adalah 3,14. Hitunglah luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut berarti yang ini saja, tutupnya nih, bukan bagian alasnya ya, bagian alas. Kemudian luas permukaan. Kalau luas permukaan berarti semuanya, yang bagian atas sama bagian bawah. Oke, kalau misalkan bagian atas, kita cari dulu S-nya, sisi miringnya. Oke, sisi miringnya adalah cara nyarinya, kan dia panjang pakai teorema Pythagoras. Karena dia paling panjang, jadi S kuadrat sama dengan ini yang sisi paling bawah dikuadratin, terus sisi tingginya dikuadratin juga. Nah, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 3 kali 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 25. Jadi S kuadrat sama dengan 25. Kalau kuadrat dipindahin ya, kalau mau jadi S doang berarti kan harus pindahin. Tadinya pangkat 2 dipindah ruas jadinya akar 2. Jadi akar 25 adalah 5, maka S sama dengan 5. Udah ketemu S-nya, baru kita bisa cari ruas selimut kerucutnya. Luas selimut kerucutnya adalah pi kali R kali S. Pi-nya 3,14, jari-jarinya 3. Kemudian S-nya adalah 5. Udah tinggal dikalikan saja, jadilah 47,1 cm kuadrat. Oke. Nah, susulit ya. Kemudian luas permukaan. Luas permukaannya tadi luas selimut ditambah luas alas ya. Luas selimutnya PRS tadi udah dapat ya 4,17, kemudian luas alasnya 3,14 kali 3 kali 3. Oke, kalau udah dapat, ya, dijumlah, dapatlah hasilnya 75,36 gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 2 yaitu memang sebuah es krim dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk kerucut dengan diameter 5 cm dan tinggi 15 cm. Hitunglah volume es krim dalam wadah tersebut. Oke, diketahui diameternya itu tempatnya yang paling gede. Itu 5 cm. Berarti kalau misalkan jari-jarinya adalah setengah dari diameter, jadi 2,5. Dan tingginya adalah 15 cm. Maka cari volume. Oke, sepertiga kali pi kali R kuadrat dikali T, atau sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertinya tulis, pi-nya 3,14, jari-jarinya 2,5, jari-jari satu lagi 2,5, kemudian tingginya adalah 15, dikalikan saja hasilnya 98,125 cm kubik. Jadi volume es dalam wadah tersebut adalah 98,125 cm kubik gitu ya. Nah, kalau kayak begini ya, biasanya kalian harus tahu cara konversi dari ruas kubik menjadi liter. Itu sering banget teman-teman soal tuh seperti itu, sering banget ya. Dari konversi dari dari liter ke meter kubik atau sentimeter kubik ya. Kayak gitu teman-teman, itu sering banget keluar. Oke. Ya. Caranya bagaimana Pak? Ya, kan kita udah bahas tentang caranya konversi. Oke, kita coba ya. Cara konversi. Pakai ini gitu. Pakai cara konversinya. Oke, can you hear me? Kelihatan ya?
kelihatan, Pak. Ya, udah fokus ya. Oke, cara melihatnya cukup mudah. Ya, spidolnya yang susah. Ya, spidolnya yang susah. Oke. Sekarang spidol dulu. Bentar ya. Oke, pasang. Spidolnya nggak ada, coba. Coba lagi dulu. Nggak usah dulu, kayaknya aja. Spidolnya nggak ada. Spidolnya tidak ada. Oke, ini ya, konversi. Oke, untuk konversi, ya, misalkan 1 liter itu akan setara dengan 1 desimeter kubik. Kok bisa gitu, Pak? Nah, ini teman-teman. Ini memang sudah pernah dilakukan cobaan bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Oke, kalau desimeter kubik itu gimana sih? Kan urutannya gini ya. Kalau dari yang tertinggi dari kilometer kubik, kemudian hektometer kubik, kemudian dekameter kubik, ya, terus meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, terakhir adalah milimeter kubik, ya. Oke, jadi kalau misalkan kalau kita mau turunkan, kalau liter gini teman-teman, ya liter tuh dari kiloliter, habis itu apa? Hektoliter, dekaliter, liter, kemudian desiliter, sentiliter, mililiter. Oke, kalau ini kan dia ini ya, kalau kita naik satu tingkat, ya, naik 1 tingkat itu berarti dibagi 10. Kalau turun dia dikali 10. Ya, berarti kalau misalkan dari liter ke mili dia turun berapa? 1, 2, 3, berarti kalinya 1000. Ya. Sama kayak ini teman-teman. Jadi udah sana. Ya, Audi. kalau ini Sana. Iya. Ya, abangku, sayangku, sayang. sudah. Oke. Ya, tadi sedikit ini ya, intermezzo ya. Oke, kalau misalkan ini juga sama teman-teman yang ini. Ya, kalau naik 1, kalau ini kan asal muasalnya gini ya, asal muasalnya kilometer, hektometer, gitu kan, asal muasalnya gini kan, meter, ini pelajaran anak SD ya. Oke, kalau naik 1 berarti dibagi 10, kalau turun 1 dikali 10. Kalau naik 2 berarti dibagi 100, kalau turun 2 berarti dikali 100. Sama dengan ini, cuman ini posisinya adalah pangkat 3. Ya. Jadi kalau turun 1 dia dikali 1000. Kalau turunnya 2 dikalinya 1.000.000. Kalau naik 1 dia dibagi 1000, naik 2 dibagi 1.000.000, kayak gitu ya. Karena kan nolnya 3. Kalau naik 1 dibagi nolnya 3, kalau naik 2 dibagi nolnya 6. Ya, kalau nolnya 6 kan 1.000.000, ya gitu ya. Ya, sama di sini pas konversi. Nah, konversi ini yang ini itu dia itu sama dengan si ini si liter. Nah, posisinya begitu ya, posisinya gitu. Ini sama nih sama liter. Oke, berarti kalau yang ini akan sama
dengan yang mana kira-kira? Kan dia turun 1, berarti dikali 1000. Ya, dia akan sama dengan yang turun ini 1000. Berarti kalau turun 1 nih 10, turun 2 100, turun 3 1000. Berarti dia akan sama dengan yang ini. Iya. Oke. Kalau ke atas Pak, nggak bisa nih yang ini ya. Ini akan sama dengan yang ini. Kiloliter. Nah, itu ya teman-teman. Ini konversi saja. Jadi teman-teman, kalau di soal itu bakal keluar ya. Ini pasti keluar nih. Entah satu soal pasti ada keluar. Ya, entah itu dia dikonversikan atau enggak, itu pasti ada yang keluar ya teman-teman. Tentang volume itu pasti keluar. Entah itu dia menggunakan bangun datar, entah dia menggunakan bangun ruang atau menggunakan bangun sisi lengkung ya, bangun ruang yang sisi datar atau kayak persegi, kayak kotak, kayak balok, ya, kayak gitu. Oke, masih ada waktu 10 menit ya. Terima kasih teman-teman. Masih ada waktu 10 menit. Kalau mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Ya, masih ada orangnya nih. Halo. Anybody home? Oke, Yazid paham nggak Yazid? Nggak ada, Pak. Halo Yazid, paham nggak Yazid? Halo. Yazid sayang. Yazid. Waduh, ada orang. Halo, Assalamualaikum Yazid. Ya, Yazid AFK ya. Oke, Faiz gimana Faiz? Pusing? Gak apa-apa ya, yang penting teman-teman ada keinginan mau untuk belajar. Kavi gimana Kavi? Ada kesulitan ya? Masih ada waktu 10 menit? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya berarti saya nanya ya. Ya. Katanya nggak ada. Terus mau ditanyain apa lagi, Pak? Kok nggak ada, Pak? Saya mau nanya nih sama Kavi nih. Jangan, Pak. Tapi mau ada tugas apa enggak? Enggak. Enggak, tapi tugas kamu belum kelar, tugas IPA-mu. Tugas kalian semua sih sebenarnya. Belum kelar IPA-nya. Ya, saya masih nunggu Iya, ya. Pak. Iya, Oke. Pak. Oke, saya nggak ngasih tugas, ngasih PR aja ya. Sama ya, nggak ngasih tugas, tapi ngasih PR. Oke, semoga kita bisa cepat ketemu ya, karena saya tipikal orang yang bagi saya, ya. Nah, ini ada yang seru nih, halaman 12 nomor 8 itu seru banget ya. Ya. Itu seru banget tuh. Kalau yang udah punya KS berarti solusi KS ya. Kalau KS lihat tuh halaman 12 nomor 8 itu seru banget tuh soal. Tapi itu nggak bakal keluar di UN ya. Itu soal nggak bakal keluar di UN karena ngitungnya lama. Gitu. Karena ngitungnya lama, jadi nggak bakal keluar di UN. Itu udah jelas banget tidak akan keluar di UN. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan tetap di sini. Nanti guru selanjutnya akan datang. Oke, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.